saat itu boleh dikatakan yang paling berkuasa saat itu bukanlah DPR. Yang paling berkuasa saat itu adalah eksekutif. Bahwa sesungguhnya itu justru Pak Sandi Uno lah yang ingin menyelamatkan Pak AHY, karena Pak Sandi Uno dan masyarakat, banyak masyarakat, para tokoh-tokoh politik menginspirasikan bahwa tidak mungkin Mas AHY ini akan menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Karena apa? Pak Sandi ini sudah tahu sebelumnya Pak AHY ini tidak akan mungkin menjadi cawapres. Sehingga Pak Sandi Uno, seperti yang dikatakan Pak SBY sendiri, bahwa ada seorang menteri mendekati Demokrat untuk bergabung. Memang betul. Kembali lagi bersama channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini ada judul yang sangat seksi yang perlu kita bahas, kita perbincangkan, ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi, yakni betulkah Sandiaga Uno menyelamatkan muka AHY? Nah, ini pasca deklarasi atau pasca gagalnya AHY menjadi cawapres dari Anies. Sementara Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya, sehingga lahir deklarasi Anies Muhaimin atau Amin. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Apa kabar Mr. Puisi? Kita kembali lagi membahas politik dinamika di tanah air. Kabar baik, mari kita bersama-sama menikmati drama politik bangsa Indonesia yang masih merupakan bangsa yang sangat berkembang, di mana sekian banyak partai politik tumbuh dan mati. Nah, ketika itu kita harus berpikir positif, apakah betul pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini, apakah kembali kita kepada pelaksanaan pemilu yang jauh sebelumnya, yang ada waktu itu terdiri dari tiga partai politik. Kemudian saat itu boleh dikatakan yang paling berkuasa saat itu bukanlah DPR. Yang paling berkuasa saat itu adalah eksekutif. Tetapi saat ini eksekutif bisa disandra oleh partai politik. Karena kekuatan partai politik itu tergantung daripada berapa banyak partai politik untuk mengusung, punya kursi di parlemen, dengan syarat mengusung seorang presiden, dan berapa banyak partai politik yang sebagai oposisi. Dengan syarat ada presidensial threshold 20%, itu menjadi menarik. Nah, ini juga yang menjadi hitung-hitungan kenapa Nasdem juga akhirnya malah mengumumkan Caimin sebagai cawapresnya Anies. Dan kalau Nasdem dengan PKB hanya dua partai politik bergabung, kan sudah cukup 20% kursi di parlemen. Sehingga Demokrat mungkin nggak diperlukan gitu. Ya, itulah yang banyak telah terjadi gesekan politik yang sangat perlu kita perhatikan, sehingga tidak terjadi suasana yang semakin keruh menjelang pemilu 2024. Nah, hari ini kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Mengenai apa? Judulnya apa? Kita bicara soal ini, ada anak muda, ada tokoh muda, Sandiaga Uno. Nah, betulkah Sandiaga Uno menyelamatkan muka AHY? Nah, ini kan AHY sudah gagal nih menjadi cawapresnya Anies. Apakah ada potensi misalnya nanti dua tokoh ini bergabung membentuk poros keempat gitu, misalnya P3, Demokrat? Berarti kan dibutuhkan satu partai lagi agar mencapai minimal 20%. Ya, mengenai masalah hal Sandi Uno ini, saya juga kasihan juga ya, karena banyak analisa-analisa para tokoh-tokoh bangsa ini, yang juga salah satu analisa yang sangat kita perhatikan bahwa ada mantan presiden, dalam hal ini adalah Bapak SBY sendiri. Yang ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Terkadang juga bisa salah analisanya. Karena apa? Karena
beliau itu sangat mencintai seorang AHY, putra yang sangat diunggulkan untuk jadi cawapres. Ketika gagal menjadi cawapres, karena Koalisi Perubahan menjodohkan Pak Anies dengan Caimin, sehingga terjadilah analisa politik yang sangat emosional. Sehingga dikatakan bahwa ada seorang tokoh atau seorang menteri yang ingin menggagalkan Pak AHY itu menjadi cawapres. Nah, sesungguhnya justru menurut saya ya, menurut MGP Media dalam yang kita kelola, bahwa sesungguhnya itu justru Pak Sandi Uno lah yang ingin menyelamatkan Pak AHY, karena Pak Sandi Uno dan masyarakat, banyak masyarakat, para tokoh-tokoh politik menginspirasikan bahwa tidak mungkin Mas AHY ini akan menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Karena apa? Seperti kita tahu bahwa ada seorang komunikasi politik, orang ahli komunikasi politik, yaitu Mas Anta Yuda, mengatakan kepada Nasdem bahwa apabila mau menang, carilah cawapresnya dari NU. Iya. Nah, ketika itulah mulailah bergerilya Nasdem ini untuk mencari tokoh-tokoh itu yang ada di Jawa Timur. Pendekatan dengan Bu Khofifah ternyata tidak bisa. Kemudian mendengar pendekatan dengan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD bilang, waduh, tidak enak. Secara halus begitu. Tidak enak karena Mas AHY calon wakil presidennya Anies. Kemudian yang terakhir dengan Yeni Wahid. Yeni Wahid, ya, putri Gus Yeni Dur. Wahid juga secara halus mengatakan bahwa saya sangat dekat sekali dengan Pak Anies karena anak saya juga satu sekolah, saya sering ketemu ibunya, ngobrol-ngobrol. Tetapi ya nggak enak juga katanya. Di situ kan pada waktu itu ada Mas AHY kan, nggak enak juga untuk mau ikut bergabung dengan Pak Anies. Terjadi 3 tokoh politik yang berbasis NU ini tidak mampu didekati oleh Nasdem. Ketika itulah ada momentum baik ketika Pak Caimin dan tokoh-tokoh politik di PKB itu galau karena masuknya PAN dan Golkar masuk ke Gerindra. Dengan masuknya PAN dengan Gerindra, percayalah bahwa Caimin dikatakan bahwa tidak akan diusung menjadi cawapres Prabowo. Ketika itulah momentum yang sangat baik, Pak Surya Paloh masuk, langsung menjadi perkawinan besar-besar di Surabaya. Iya, deklarasi Anies Muhaimin. Nah, ketika itu terjadi, bahwa sesungguhnya yang membuat, menurut pengamat politik juga yang saya sangat kagumi ya, namanya Adi Prayitno itu, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat gagalnya Pak AHY diusung oleh Anies itu adalah Pak Surya Paloh dan Pak Anies sendiri. Yang memang tidak menginginkan AHY. Bukan hanya tidak menginginkan, bahwa diprediksi apabila AHY itu tidak akan mampu memenangkan Pilpres 2024. Nah, wajar saja dong mencari pengganti, apalagi ada analisa politik mengatakan kalau mau menang carilah NU. Jadi syaratnya 2 itu nggak ada pada diri AHY kan begitu. Nah, itulah yang menyebabkan, artinya yang menyebabkan gagalnya Pak AHY ini adalah Pak Surya Paloh dan Pak Anies memang tidak memungkinkan untuk menang. Sebetulnya sah-sah saja apabila memang dilakukan secara musyawarah, mufakat, bahwa dengan analisa yang jitu, kan waktu itu kan pernah dikatakan oleh timnya Demokrat, memang kalau memang ada calon presiden yang lebih baik dari AHY, bahwa bisa dibuktikan secara ilmiah, secara survei dan lain-lain, sebetulnya Demokrat juga legowo akan tetap ada di Koalisi Perubahan apabila dilakukan musyawarah untuk mufakat
dan mampu membuktikan bahwa ada calon lain yang mampu menjadi cawapresnya Pak Anies. Ya, mampu menjamin kemenangan lah kan gitu. Nah, itulah makanya dengan judul hari ini bahwa betulkah Sandiaga Uno menyelamatkan muka AHY? Nah, ini apa maksudnya Mr. Puisi? Ini loh. Jadi menurut saya itu sangat masuk akal. Ya. Memang dalam itu Presiden Jokowi merupakan epicentrum daripada isu-isu politik di negeri kita saat ini. Ya, epicentrum dan juga Pusat isu. Ya, pusat Kenapa? isu menjadi pusat rebutan juga pengaruhnya. Ya, Kan? itu dia. Karena Pak Jokowi ini sangat berpengaruh, di mana kepercayaan masyarakat terhadap Kepuasan beliau publik ini 82%. sangat tinggi. Pengaruh daripada Pak Jokowi itu sangat besar. Ya. Siapapun yang ingin memimpin negara ini, kebetulan dia seorang menteri, dia kadang-kadang curhat sama Pak Jokowi. Nah, mungkin curhat waktu itu Pak Sandi ini sudah tahu sebelumnya Pak AHY ini tidak akan mungkin menjadi cawapres. Sehingga Pak Sandi Uno, seperti yang dikatakan Pak SBY sendiri bahwa ada seorang menteri mendekati Demokrat untuk bergabung. Memang betul. Sandi Uno mendekati Demokrat, udah bergabung, karena analisa Pak Sandi Uno mungkin Pak AHY akan kecewa, tidak akan menjadi cawapresnya Pak Anies. Kemudian Pak Sandi Uno mendekati Demokrat, kemudian Sandi Uno itu mendekati tokoh-tokoh di PKS. PKS, ya. Karena butuh minimal, karena butuh 3 partai kan, kalau memang mau ada pos keempat, P3, Demokrat, dan PKS. Ya, karena hal ini juga disinyalir oleh tokoh-tokoh P3 itu sendiri bahwa kemungkinan juga Sandi Uno belum tentu diusung oleh PDI Perjuangan oleh Pak Ganjar sebagai Ya, cawapres, walaupun namanya masuk dalam 5 nama kandidat. Sehingga inilah ada pemikiran-pemikiran yang sangat baik justru untuk menyelamatkan Pak AHY. Jadi sebenarnya pemikiran atau manuver Sandi mendekati Demokrat ini brilian, dan jadi dia menjadi penyelamat muka AHY kalau memang ada poros keempat, karena AHY jadi cawapres. Ya, bukan. Jadi akhirnya mungkin diskenariokan bahwa AHY menjadi cawapres Pak Sandi Uno. Misalnya poros keempat. Ya, menjadi poros keempat cawapresnya Sandiaga Uno dan AHY. Ya, Sandi Uno akan mendeklarasikan poros keempat di mana Sandi Uno menjadi capres dan AHY menjadi cawapres. Didukung oleh PKS. Ada 3. Itu bisa sampai 27% suara. Ya. Sehingga memang akan lebih tinggi suara ini kalau kita bandingkan sekarang dengan Pak di Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan. Hanya 2 partai 20% sekian lah. Ya, itulah. Jadi sebetulnya Sandi Uno itu sangat baik ya, sangat pingin juga menjadi pimpinan negara saat ini, sehingga Mas Sandi ini ingin menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Karena tidak mungkin menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Iya, kan gitu kan? Karena sudah pernah 2019. Itulah niat baik ini kadang-kadang diterjemahkan oleh pengamat senior atau pengamat politik itu dengan kurang pas gitu. Oke. Marilah kita lihat nanti apakah koalisi keempat ini akan terjadi. Tergantung nanti PKS. Ya, PKS yang akan sekarang menjadi apa istilahnya, menjadi game changer. Nah, PKS yang akan menjadi game changer kalau PKS memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan, mau misalnya bergabung dengan Demokrat, dengan P3, poros keempat akan terjadi. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan besar hanya akan 3 porosan begitu. Ya, karena begini, dan saya sangat pintar di sini adalah dari Ibu Puan sendiri, kemudian tokoh-tokoh PDI. Dia tidak mungkin juga akan berani melepas Sandi Uno. Tidak mungkin berani. Nah, apabila, ini loh, apabila ternyata dari elektabilitas Pak Anies itu terus meroket, naik setelah Caimin, setelah deklarasi dengan Caimin, meroket, ada kemungkinan bahwa Pak Anies itu bisa menangkan Pilpres. Nah, bila terjadi poros keempat, tiba-tiba kalau ini naik, yakinlah Pak Sandi Uno pasti akan diusung oleh PDI Perjuangan menjadi cawapres. Cawapresnya Ganjar. Kalau ini naik, Sandi Uno pergi, kan tinggal sendiri. Ya, berat. Resiko. Resiko. Ya. Nah, makanya salah satu
Makanya kemungkinan PDI Perjuangan dan Sandi Uno ini ingin menunggu dalam 2-3 minggu ini apakah ada Anies pergerakan signifikan elektabilitas Anies Mohaimin. dengan Mohaimin naik begitu pesat. Nah kalau begitu pesat, percayalah Sandi Uno akan menjadi Dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar. cawapres Ganjar. Kemudian, Demokrat bagaimana? Apakah bergabung akan ke sana? Demokrat itu bisa bergabung ke PDI. Oke. Tapi paling tidak dijanjikan sebagai menteri dan lain-lainnya lebih menyelamatkan. Muka Haye juga dan muka Demokrat juga kan? Saya ini diselamatkan oleh Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno. Oke, jadi itu maksudnya judulnya sangat seksi hari ini. Kenapa atau betulkah Sandiaga Uno bisa menyelamatkan muka Haye? Jadi ada 2 skenario. Satu, skenario poros keempat dengan catatan syarat PKS bergabung. Kedua, skenario sebagai respon ketika Anies dan Caimin elektabilitasnya meroket, maka PDIP kemungkinan mengambil Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, lalu Demokrat bergabung ke PDIP Perjuangan. Nah, di sana juga ada peran sentral Sandi menyelamatkan muka Haye dan menyelamatkan juga Demokrat, kan begitu Mr. Puisi. Oke, analisa yang sangat menarik. Ya, kita akan sambung lagi Mr. Puisi di kesempatan berikutnya karena banyak hal yang masih bisa kita analisa, kita bahas karena ini semakin menarik jelang pendaftaran Capres-Cawapres di akhir Oktober 2023 nanti. Jadi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk terus ikuti subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, share, dan komen konten-konten di channel kami. Terima kasih, salam pemilu damai.